keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, hari ini saya akan mereview atau mencoba kembali ya, mempraktekkan ke kalian yang masih bingung untuk menanam tanaman tunggal dewasa ya, yang kita pisah pucuknya untuk kita tanam pot in pot. Oke, seperti yang saya perlakukan sama Esmeralda kemarin. Nah, buat kalian yang mau nonton videonya, ditonton videonya sampai habis. Let's go! Oke, ini namanya Aglonema Suxom White ya. Jadi Suxom ini adalah tanaman yang termasuk tanaman impor dari Thailand ya. Dulu saya ngadopsi ini dari kecil, lalu saya rawat dengan baik. Waktu itu saya adopsi masih daunnya kecil sekali ya, masih setengah telapak tangan saya ini. Saya rawat dengan baik dan coba lihat tuh, stunning kan. Buat kalian yang punya kocin-kocinan ya, Suxomnya melehoi-melehoi, ini enggak ya. Di Rumah Fermetan itu Suxomnya tegak banget tuh. Selain itu, ini sudah saya cangkok kurang lebih selama 3 minggu. Sudah saya cangkok selama 3 minggu dan kita mau lihat hasil cangkokannya karena saya mau ambil si induknya. Namun ternyata guys, bukan hanya akar sepertinya, tapi ini tumbuh tunas tuh. Ya, di sini ada muncul tunas 4. Ayo kita lihat lebih dekat. Tuh ya guys ya, ini anaknya ada 1, 2 ya, 3 dan 4. Coba kita lihat ya, kita buka cangkokannya ya. Tuh, ini cangkokannya saya pakaikan Fermetan Baby kebetulan kemarin nih ya. Tuh, waduh, anaknya tinggi-tinggi sudah guys. Bagaimana ini? Bagaimana? Ini yang muncul bukan akar ya, malah yang muncul anak nih. Ya, ini harus apa kita lakukan? Ini 2 minggu apa 3 minggu ya kemarin ya. Ini sepertinya ini harus saya bongkar ya. Ini saya bongkar dulu. Saya bongkar, baru nanti saya buat dia saya lihat ya. Saya lihat apakah ini bisa saya potong karena dia lagi hamil. Ya, karena dia lagi hamil, saya takutnya apa? Waktu saya ngambil akarnya ternyata anakannya ikut kepotong. Ya, saya berharap sih anakannya jangan ikut sama si induknya. Dia biar aja di tunggulnya sini. Oke, kita buka ya. Oke, nih guys ya. Ini akarnya putih, luar biasa ini ya. Coba saya tarik aja. Tuh, coba lihat nih. Akarnya Fermetan, buset dah. Ya ampun, tuh. Ya. Ini akarnya luar biasa. Ini saya mau potong, tapi saya mau lihat di mana saya potongnya. Ya. Ini kita nggak usah hambur-hambur ininya. Tapi saya mau potong ininya, ya. Tapi saya harus perhatikan anaknya jangan saya bawa karena anaknya mau saya tetap buat dia di tunggulnya. Tuh, seperti ini. Waduh, ada mata tunas lagi nih. Akarnya banyak guys. Tuh. Ya, akarnya banyak. Ayo kita potong ya. Ini anaknya, di sini ada calon mata tunas ya. Calon mata tunas, ini akarnya ya udah gendut banget ya. Yang ini udah ada calon mata akar juga yang di bagian atas, yang di bagian bawah ini akarnya udah panjang-panjang seperti ini. Oke. Ini kita jangan bawa anakannya. Anakannya biar aja sama tunggulnya. Jadi ini saya potongnya di mana? Yang ini jangan saya bawa ya. Yang ini biar dia di bawah tetap. Jadi ini tinggal saya potong di bagian sini. Guys. Ini ya, ini si anaknya ya. Ini saya potong di sini. Tapi kita perhatikan jangan sampai ada akar di belakang yang kita potong, sayang ya. Nih, saya potongnya di sini. Tuh, aduh, kena akarnya ya. Tuh.
Asik banget ya, ini dia ya hasil kita cangkok dengan menggunakan fermentan baby ya. Menggunakan fermentan baby ini sudah kayaknya kena ya. Nih ya, saya menggunakan fermentan baby dan ini hasil cangkokannya. Ini akan kita rendam dulu di var liquid kurang lebih 30 menit sampai 60 menit. Baru nanti kita tanam pot in pot ya. Saya siapkan dulu air var liquidnya. Oke, ini saya rendam di larutan var liquid ya. Kurang lebih ini saya kasih satu tutup botol di sini. Ini tutup dalamnya mau kalian pakai lagi boleh, mau dibuang juga sebenarnya boleh ya. Ini saya kasihkan rendamannya. Ini kurang lebih kita rendam selama 30 menit ya. Jadi kita akan mempersiapkan dia dengan mikroorganisme baik dan nutrisi ya. Nanti akarnya akan menyerap nutrisinya dari var liquidnya. Oke, sambil menunggu tadi tanamannya yang ini ya, ini nggak usah diapa-apain ya, nggak usah diapa-apain. Ini tinggal kita tutup dengan kapur sirih ya. Wah, ini coba lihat ya tunasnya ya. Ini akarnya putih-putih guys. Ini tunasnya coba lihat, tunasnya ini belum muncul daun, ini muncul daunnya cuma satu, tapi akarnya sudah ada nih tuh ya. Tuh akarnya udah ada, padahal daunnya baru satu. Wow, enak banget ya kalau pakai fermentan itu. Si akar itu tumbuhnya tanpa batas ya. Dia happy banget hidup di dalam fermentan. Nih, medianya dibuang nggak? Enggak ya, medianya tidak dibuang. Ini coba lihat, duh. Nih akarnya seperti ini. Ini nggak ada yang lonyot loh guys tuh. Coba lihat. Dan ini akarnya putih semua ya. Padahal orang bilang kocin akarnya coklat. Oh tidak ya. Di fermentan akarnya kocin tidak ada yang coklat. Semuanya putih-putih ya. Gemoy-gemoy itu, tidak ada yang coklat. Ya. Nah, ini jangan diapa-apain ini ya. Ini tinggal kita masukin aja ke dalam. Perhatikan ya cara repottingnya. Ini kita tinggal masukkan aja ke bagian dalam. Yang di dalam ya di dalam. Seperti ini. Sudah cukup. Lalu ini kita taruh di bawah sini. Taruh di bawah sini. Ya. Nih. Lalu medianya ini kita masukkan. Oke. Wah, asik ya. Memang asik kalau pakai fermentan tuh asik. Kita mau pisah pucuknya nggak ada masalah. Nah, si pucuknya itu juga udah ketinggian, makanya saya pisah ya. Pucuknya itu sudah ketinggian guys. Jadi memang kalau misalnya dia saya biarkan kayak gitu, kasihan si induknya ya. Tadi batangnya, kalau kalian lihat videonya itu batangnya bersih, nggak ada red spot dari bagian bawah ya. Akarnya pun bagus banget ya. Kalau kalian bilang kocin itu akarnya cenderung coklat, oh tidak bisa. Dengan menggunakan fermentan akarnya sehat-sehat ya. Jangan lupa yang penting apa? Rajin main air ya guys ya. Banyak ya. Wah, kenyang dia ini ya guys. Hempas cantik. Saya sampai harus berdiri nih. Oke, seperti ini ya. Setelah ini nanti saya siram ya, saya siram dengan air mengalir. Baru nanti air rendamannya itu saya pakai untuk menyiram ini juga. Tapi yang itu kita tunggu dulu selama 30 menit, 60 menit. Yang ini tidak saya buang karena ini nanti akan saya pakai untuk menanam si pucuknya tadi. Oke, ini fermentan baby guys, jadi nggak boleh dibuang ya. Dan tanamannya pun tanaman sehat, bukan tanaman sakit. Oke, ini saya turunin dulu, kita tunggu sampai 30 menit kemudian. Ini ya suksom white-nya ya, sudah kita rendam kurang lebih 30 menit ya di larutan var liquid. Ini batangnya bersih, lalu ini bawa mata tunas ya. Di sini bawa mata tunas satu. Ya, kita nggak tahu nanti, ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi dia mungkin tumbuh tapi agak lambat. Ini mata tunas aktif nih guys. Satu ini. Nih, saya kasihkan
kapur sirih ya. Banyak yang tanya sama saya mau dipakaikan betadine bisa atau povidone iodine boleh ya. Cuman povidone iodine kan mahal ya. Jadi sekarang saya lebih cenderung pakai kapur sirih dan efeknya pun lebih bagus ya. Nah, ini kan kalian nanya nih ya. Nanya kalau pot in pot boleh nggak kalau misalnya ditanam potnya yang kecil ini ya, seperti ini. Dia nggak terlalu besar. Terus ini akarnya keluar kayak gini. Ini kalau kocin kan akarnya begini ya, maksudnya kenceng. Nah, terus kalian coba lihat ya guys. Ini ciri-ciri akar aktif itu yang seperti ini. Nih. Nah, akar aktif itu yang seperti ini guys, tuh. Ya, yang akar aktif itu seperti ini. Ujungnya itu dia masih putih, masih aktif tuh. Ini masih cari makan dia. Nih, tuh seperti ini. Bercabang. Ujungnya juga bagus tuh, ya. Dia untuk mulut akarnya masih jalan. Tapi kalau akarnya nggak aktif, dia tuh warnanya coklat, ya. Warnanya coklat. Jadi kalian harus belajar, ya. Belajar peka dan melihat tanaman kalian. Oke? Ini tinggal kita tanam ya. Oke, ini medianya yang tadi itu masih saya pakai, ya. Ini saya masukkan di sini, lalu ini saya maksimalkan dia di dalam pot. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa maksimal dalam pot, saya biarkan aja dia naik ke atas. Masalah nggak Bu? Nggak ada masalah. Nanti dia paling naik-naik aja ke atas akarnya ya. Seperti ini. Tuh. Ini mau saya bikinkan dia kayak gini nggak ada masalah. Karena apa? Nanti saya akan tanam juga dia di pot yang lebih besar. Ya. Nah, banyak yang nanya sama saya gini. Bu, sebenarnya faedahnya untuk tanaman ditanam pot in pot itu apa sih? Kenapa tanamannya harus ditanam pot in pot seperti itu? Nggak harus ya, tidak ada keharusan. Tapi dengan kita tanam tanaman pot in pot ini ya, itu akan membuat kelembapan untuk menumbuhkan akar itu lebih terjaga. Karena kalau kita nyiram tanaman kan otomatis yang di dekat tanaman ini yang paling banyak kena airnya ya. Jadi dia akan lebih terjaga kelembapannya. Oke, lalu yang kedua adalah ya, ini sambil saya ambil fermentan yang masih fresh ya. Ini pakai fermentan premium, yang ini cukup aja pakai fermentan baby. Yang kedua adalah ya, tanaman ini kan tinggi ya guys ya. Kalau saya tanam dia di pot yang kecil bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya kayak gini mau saya tanam di ukuran yang 12 nggak masalah. Pot ukuran 12 yang tinggi seperti pot yogap. Namun kalau misalnya saya tanam seperti itu ya, akan makan waktu lagi untuk saya repotting di pot yang lebih besar. Akhirnya sama saya lebih senang kayak gini ya. Belakangan saya lebih senang seperti ini ya. Jadi waktu saya bongkar dia tinggal saya tarik potnya ya. Potnya yang kecil ini tinggal saya tarik. Nih. Oke. Lalu ini saya masukkan ke dalam sini. Ya, saya masukkan ke dalam sini. Karena akarnya juga belum terlalu banyak ya. Cuman kocin itu sendiri satu akar itu bisa menghidupi 3 tanaman, 3 daun ya. Nih, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu bagaimana ini ya? Bagaimana? Ini tinggal tambahin. Oke? Tuh. Kita tinggal tambahin sampai dia full. Nanti kalau misalnya dianya udah sekitar 1,5 bulan ya, itu tinggal kita repotting. Repottingnya itu bukan repotting lagi, tapi tinggal kita angkat. Jadi di dalam pot yang besar ini, ukuran 21 ini, di dalamnya itu ada pot yang kecil, ukuran 10. Oke, ini tinggal kita siram ya guys ya. Jadi buat kalian ya, yang punya indukan, ya punya indukan, Bu, saya punya indukan, tapi indukannya tinggi banget gitu, tinggi banget. Saya udah cangkok terus, tapi kalau misalnya saya tanam di pot yang besar, akarnya masih terlalu sedikit. Gimana caranya? Caranya seperti ini ya. Jadi kalau waktu kita misting, kita siram di pot yang kecil itu akan lebih terjaga kelembapannya ya. Walaupun ya sama saya di sini saya selalu misting tiap hari. Dan saya lihat
outcome-nya lebih bagus ya. Ini tinggal kita siram ngocor, lalu kita berikan air var liquid yang kita pakai rendaman tadi. Oke? This is it guys, ini dia tanaman Suksom White yang saya potong pucuk lalu saya tanam pot in pot. Ini ada 4 tunas di sini. Yang ini si induknya, si pucuknya ini bawa 1 mata tunas ya. Bawa 1 mata tunas, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Hari ini tanggal 17 Juni ya. Hari ini tanggal 17 Juni, nanti kita lihat ya. Kadang-kadang saya bisa aja ngerekamnya tanggal berapa, tapi saya uploadnya tanggal berapa ya. Jadi ini tanggal 17 Juni, nanti kita lihat update perkembangan dari tanamannya, oke? Dan saya yakin ini lebih baik sih hasilnya dibanding kita kalau misalnya nanamnya langsung di pot besar gitu, oke? Mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua di rumah dan selamat mencoba ya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like ya, Rumah Fermetan, di subscribe ya. Di subscribe YouTube-nya Rumah Fermetan dan di sharing ya kontennya ke teman-teman kalian ya. Buat kalian yang punya Suksom atau kocin-kocinan lehoi di rumah, coba deh Fermetan Premium ataupun Fermetan Baby. Oke, see you next time guys. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Fermetan. Bye bye.